Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang rangkuman materi kelas 5 tema 1 subtema 1 pembelajaran 1 sampai 6. Pasti kalian sudah mempelajari materi tersebut kan? Yuk kita lihat rangkumannya untuk mengulas kembali materi yang telah kita pelajari. Baik anak-anak, yang pertama yaitu organ gerak manusia dan hewan. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Lalu, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak itu berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Nah, alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan itu ada dua macam ya, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif yaitu berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem, yaitu sistem gerak. Lalu, tulang itu disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya, pasti membutuhkan alat gerak aktif yaitu otot untuk bisa bergerak. Lalu, otot itu disebut alat gerak aktif karena otot itu memiliki suatu senyawa kimia yang membuat dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, maka otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Begitu. Selanjutnya yaitu ide pokok. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Kalian pasti sudah memahami tentang ide pokok ya. Nah, selanjutnya coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di situ. Gambar di atas adalah rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Nah, coba kalian perhatikan dua gambar di bagian atas. Ada seorang nenek dan dua orang anak laki-laki. Gambar yang pertama itu ada seorang nenek yang sedang dikunjungi oleh dua orang anak laki-laki. Lalu gambar yang kedua ada nenek yang sedang menceritakan atau bercerita kepada dua orang anak laki-laki tersebut. Kalau yang bawah, dua gambar yang ada di bawah itu ada seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Nah, di samping itu gambar kedua mereka itu sedang berdoa. Pasti itu ada cerita tersendiri dalam setiap gambarnya. Untuk lebih lengkapnya, gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam atau cerita bergambar atau komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Yuk kita bahas lebih dalam tentang gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaan ya.
Lalu langkah-langkah membuat gambar ilustrasi itu ada gagasan, sketsa, dan pewarnaan. Untuk media gambar yang bisa digunakan itu ada media alas gambar dan media pewarna. Baik, kita masuk kepada hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Hewan vertebrata ini termasuk hewan mamalia, meliputi kelinci, kambing, sapi, dan lainnya. Berikut contoh hewan vertebrata beserta alat geraknya. Ada kelinci, alat geraknya itu kaki, bergerak dengan cara meloncat. Ikan, alat geraknya itu sirip dan ekor, bergerak dengan cara berenang. Katak, alat geraknya itu kaki, bergerak dengan cara meloncat dan berenang. Burung, alat geraknya sayap, bergerak dengan cara terbang. Ular, alat geraknya tubuh, bergerak dengan cara melata. Itu adalah salah satu contoh, ada beberapa contoh hewan vertebrata beserta alat geraknya dan fungsinya. Selanjutnya, kita masuk kepada materi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Kalian pasti sudah tahu ya, Pancasila itu ada berapa? Yaitu ada 5. Nah, ini yang pertama yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung pada sila ini mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Terus yang kedua, atau sila kedua yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Nah, selanjutnya yaitu sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Lalu untuk sila keempat yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu dalam penerapan sehari-harinya dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliput oleh semangat kekeluargaan. Selanjutnya, sila kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meliputi harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Baik anak-anak, kita berganti materi yaitu tentang denah dan peta. Denah merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Gambaran yang lebih luas dibandingkan dengan denah adalah peta. Peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kondisi geografis Pulau Jawa berdasarkan peta. Di atas itu sudah ada gambar peta Pulau Jawa. Luas Pulau Jawa itu adalah 128.297 km persegi. Batasnya, yang pertama yaitu batas laut, yaitu Laut Jawa di sebelah utara, Selat Sunda di bagian barat, Samudra Hindia di sebelah selatan, serta Selat Bali dan Selat Madura di area timur. Untuk daratannya, batasnya yaitu Pulau Kalimantan di sebelah utara, Pulau Sumatera di sebelah barat, dan Pulau Bali di sebelah timur. Kita lanjutkan.
yaitu Pulau Sumatera. Di atas sudah ada gambar peta Pulau Sumatera. Luas Pulau Sumatera itu adalah 473.481 km persegi. Untuk batas lautnya, di sebelah utara yang berbatasan dengan Teluk Benggala, di timur dengan Selat Malaka, di selatan dengan Selat Sunda, dan di barat dengan Samudra Hindia. Untuk daratannya, di sebelah timur Pulau Kalimantan, di sebelah selatan itu Pulau Jawa, dan di sebelah utara yaitu Singapura dan Malaysia. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke Pulau Kalimantan. Di atas itu sudah ada gambar peta Pulau Kalimantan. Luas Pulau Kalimantan itu adalah 743.330 km persegi. Untuk batasnya, batas laut di sebelah selatan itu Laut Jawa dan Kalimantan Tengah, di sebelah timur itu Kalimantan Timur, dan di sebelah barat itu Laut Natuna dan Selat Karimata. Untuk daratannya, di sebelah utara itu Sarawak atau Malaysia, di sebelah timur yaitu Pulau Sulawesi, di sebelah selatan yaitu Pulau Jawa, dan di sebelah barat itu Pulau Sumatera. Anak-anak, kita lanjutkan ke Pulau Sulawesi. Di atas sudah ada gambar peta Pulau Sulawesi, mirip huruf K ya. Nah, untuk luas Pulau Sulawesi ini yaitu 180.681 km persegi. Untuk batas lautnya, di sebelah utara itu Laut Sulawesi, di sebelah barat yaitu Selat Makassar, di sebelah timur yaitu Teluk Tokimi, Laut Banda, Laut Maluku, dan di sebelah selatan yaitu Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Banda. Untuk daratannya, di sebelah timur itu Maluku, di sebelah selatan itu Pulau Bali dan Nusa Tenggara, dan di sebelah barat Pulau Kalimantan. Kita lanjutkan ke Pulau Papua dan Maluku. Di atas itu sudah ada peta Pulau Papua dan Kepulauan Maluku. Untuk luasnya yaitu 74.505 km persegi. Untuk batasnya, yang pertama batas laut, di sebelah utara itu Samudra Pasifik, di sebelah selatan itu Samudra Hindia, Laut Arafuru, Teluk Carpentaria, dan di sebelah barat itu Teluk Tokimi, Laut Banda, dan Laut Maluku. Untuk daratannya, di sebelah timur itu Papua Nugini, dan di sebelah barat yaitu Pulau Sulawesi. Nah, ini untuk yang terakhir yaitu kondisi geografis Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Di atas itu sudah ada gambar peta dari Pulau Bali dan Nusa Tenggara, yaitu Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Nah, untuk luasnya yaitu 68.871 km persegi. Untuk batas lautnya itu di sebelah utara ada Laut Bali, di sebelah timur itu Laut Nusa Tenggara, di sebelah selatan itu Samudra Hindia, dan di sebelah barat itu Selat Bali. Untuk daratannya, di sebelah utara itu Pulau Sulawesi dan Maluku, di sebelah timur itu Pulau Papua, dan di sebelah barat itu Pulau Jawa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gotong royong modal dasar pembangunan. Apa sih gotong royong itu? Nah, gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama sehingga terjalinlah solidaritas. Untuk gotong royong itu adalah kerja bersama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak memedulikan agama, suku, ataupun golongan. Prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional, karena semua masyarakat merasa saling memiliki. Masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang sama, yakni terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Begitu ya anak-anak. Tadi kita sudah membahas tentang hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang.
Nah, sekarang kita membahas tentang hewan avertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ciri-cirinya yaitu biasanya susunan syarafnya berada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contohnya, siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Nah, ini materi yang terakhir pada video rangkuman, yaitu corak gambar cerita atau ilustrasi. Yang pertama yaitu realis, merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Yang kedua yaitu karikatur, merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Nah, yang ketiga yaitu kartun, merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu dekoratif, merupakan gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Nah, sudah selesai dalam membahas materi rangkuman tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 sampai 6. Semoga dari video ini dapat membantu anak-anak dalam belajar ya. Nah, Ibu di sini memohon pada kalian atau meminta tolong kalian untuk mensubscribe dan like video dari Bu Uus. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu anak-anak dan selalu semangat. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.